Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'a faballaghahu kama sami'a farubba muballagin aw amin sami'in. Wa fi riwayah farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fikhin laisa bifaqih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia yang sangat besar kepada kita semua. Nikmat terbesar dan yang paling utama tentu saja adalah nikmat iman dan Islam. Yang berikutnya adalah nikmat ilmu, alhamdulillah. Ada nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian juga berbagai macam nikmat yang lainnya. Termasuk di dalamnya adalah nikmat dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa istiqomah di dalam mengemban risalah Islam, yang senantiasa istiqomah di dalam mengkaji, mengamalkan, dan juga mendakwahkan Islam. Dan mudah-mudahan kita semua adalah yang hadir di sini khususnya, dan seluruh kaum muslimin adalah termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semua, jamaah haji subuh yang istiqomah sampai dengan hari ini. Saya sangat bahagia sekali bisa berjumpa, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa saling mendoakan satu sama lain, karena sejujurnya tidak ada yang paling kami khususnya harapkan dari antum semuanya kecuali adalah doa-doa terbaik untuk kami, doa-doa terbaik untuk saya dan juga keluarga kami yang ada, baik keluarga kecil kami maupun keluarga besar kami. Mudah-mudahan semuanya ada dalam kebaikan sehingga saya bisa tetap bersama menemani hadirin semua dalam setiap kesempatan, dalam setiap momen-momen kajian yang tentu saja dengan berbagai macam kebaikan yang Allah limpahkan tadi itu akan membuat makin fokus, makin makin semangat ya, makin memberikan faidah yang banyak. Namun sebaliknya, jika ada hal-hal yang menimpa misalnya
apa yang terjadi pada keluarga kami tentu saja itu sedikit banyaknya pasti akan berpengaruh ya, terutama dalam ya, kebersamaan kita dalam kajian-kajian yang kita selenggarakan, yang hari ini kita masih melakukan secara online. Dan kajian online ini adalah kajian yang kita mulai pada momentum pandemi kan, dan terus sampai hari ini kita pelihara, terus sampai hari ini kita rawat itu semua untuk memberikan kemudahan ya. Jadi itu semua sebenarnya adalah untuk memberikan kemudahan. Untuk memberikan kemudahan kepada siapa? Kepada kaum muslimin ya, kepada kaum muslimin dimanapun berada tanpa terkendala dengan waktu dan jarak ya, bisa bersama-sama untuk mengkaji thaqafah Islamiyah yang merupakan warisan peradaban Islam yang wajib kita pelajari, yang wajib kita kaji dan juga kita amalkan tentu saja, dan kita berusaha untuk menegakkan kembali apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu kehidupan Islam kembali hadir di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan masuk dalam satu pembahasan penting. Ini di akhir-akhir kitab Nukhbatul Fikar ya, yakni di bagian penutup. Dan di bagian penutup ini kita akan menjumpai beberapa topik yang sangat penting, di antara tentang apa? Tentang tabaqat dan tentang al-jarh wa ta'dil ya. Tentang tabaqat dan tentang al-jarh wa ta'dil. Nah, itu adalah termasuk topik yang sangat penting ya. Topik yang sangat penting yang insya Allah kita akan mengkajinya, sama-sama mendalaminya. Dulu sebenarnya waktu di kajian kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi ilmi mustalahil hadis, kalau di sini ada yang hadir ya, itu kita sudah membahas tentang tabaqat. Ya, masih ingat mungkin ya dulu ya, yang hadir sekarang dan juga hadir waktu itu, kita sudah mengkaji tentang tabaqat ini. Dan berbicara berkaitan dengan tabaqat, kita kalau tidak salah membahasnya 1 atau 2 kali pertemuan itu waktu itu ya. Dan alhamdulillah setidaknya memberikan kepada kita semua gambaran apa itu tabaqat ya. Apa itu tabaqat. Nah, adapun pada kesempatan yang mulia ini, bagi yang sudah pernah belajar ya, tentu saja ini adalah bagian dari murojaah kita ya, insyaallah ya. Nah, adapun bagi yang belum, tentu ini adalah bagian dari maklumat yang insyaallah sangat bermanfaat untuk memahami terkait dengan sanad hadis ya. Karena bagaimanapun kalau kita berbicara berkaitan dengan sanad hadis, maka akan sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang tabaqat ya. Kalau kita berbicara tentang sanad hadis, maka kita akan berbicara berkaitan dengan terputus dan tersambungnya sebuah sanad. Topik as-saqtu wal ittisal, apakah terputus ataukah tersambung. Dan saat kita berbicara tentang terputus dan tersambung, tentu saja kita berbicara tentang apa? Tentang tabaqat ya, tentang tabaqat para rawi. Insya Allah kita akan membahas topik itu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka kitabnya ya, silahkan dibuka kitabnya. Yang punya tentu saja, yang tidak ada bisa dibuka PDF-nya bagian-bagian akhir insyaallah ya. Sebelum masuk ke kitab, saya ingin memberikan satu ilustrasi penting saja begini. Hadirin, hadis ini adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Baik itu perkataannya, perbuatannya, takrirnya, sifatnya, sifat penciptaan ataupun sifat akhlaknya, itu adalah semua hadis. Atau dalam definisinya adalah
Al hadis huwa ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Hadis adalah apa yang disandarkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan, takrir dan juga sifatnya. Nah, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang disetujui dan apa yang ditampilkan dalam bentuk sifatnya Nabi itu dilihat, didengar oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, gitu ya. Dilihat dan didengar oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu kemudian setelah didengar oleh para sahabat, perkataan, perbuatan, persetujuan dan juga sifat Nabi tadi itu disampaikan kembali kepada generasi setelahnya, jadi tabi'in, gitu ya, tabi'in. Kemudian dari generasi tabi'in disampaikan kembali kepada generasi setelahnya, disampaikan kembali. Generasi siapa itu? Tabi'ut tabi'in, ya, generasi tabi'ut tabi'in itu. Kemudian dari generasi tabi'ut tabi'in disampaikan kepada generasi setelahnya lagi, yakni generasi tabi'ut tabi'in, ya, pengikut dari tabi'in. Tabi'in, ada tabi'in, ada tabi'in. Ya, begitu ya. Jadi dari situ kemudian ringkasnya diterimalah oleh para mudawwin, oleh para ulama yang kemudian menyusun, menghimpunnya dalam kitab khusus yang disebut sebagai kitab induk hadis, yang di dalamnya terhimpun semua yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan sanadnya, itu lengkap dengan silsilahnya. Nah, ikhwafillah, yang tadi saya ceritakan dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in gitu, sampai kepada para ulama yang menghimpunnya dalam sebuah kitab khusus, itulah yang disebut dengan tobakat. Jelas ya? Tobakat itu sebenarnya, ya. Tapi itu ringkasannya begitu ya, karena tentu saja tabiin saja bisa dibagi-bagi kan, ya, menjadi beberapa tobakat. Terlalu luas kalau kita hanya sampaikan tabi'in saja. Tabi'in ada tingkatannya. Tabi'in juga ada tingkatannya, gitu kan. Nah, para ulama beda pendapat hadirin dalam membagi tobakot. Jadi berapa sih tobakot itu? Kan globalnya gitu, gelondongannya ada tobakot sahabat, tobakot tabi'in, tobakot tabi'in, tobakot tabi'in. Ya, udah 4 kan, baru 4. Gitu. 4 plus yang terakhir gitu ya. Jadi kurang lebih ya 4 atau 5. Globalnya begitu. Ya, ada 4 tabaqat gitu. Hanya masing-masing tadi dibagi-bagi lagi tentu saja. Ya, dibagi-bagi kembali. Tabiin sendiri ada yang seniornya, ada yang pertengahannya, ada yang juniornya. Tabiin juga sama, ada yang juniornya, ada yang pertengahannya, ada yang seniornya. Nah, begitu ya. Jadi kalau begitu apa tuh bakat? Apa tuh bakat? Bakat itu adalah sekelompok orang yang berdekatan dalam usia dan sanad, atau berdekatan dalam sanad saja. Maksud berdekatan dalam isnad atau dalam sanad adalah mereka memiliki guru yang sama atau berdekatan guru-gurunya. Itu. Dan menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Taqribut Tahzib, tabaqat periwayat hadis itu ada 12.
Ya, ada 12. Nah, ini mudah-mudahan tidak lupa ya bagi yang sudah. Kalau belajar itu nggak ada akhirnya, terus belajar itu. Ya, terus belajar itu. Jadi jangan pernah merasa belajar itu sudah ada akhir juga. Ya, belajar itu nggak pernah mengenal kata akhir. Dan belajar itu harus terus dilakukan. Dan teruslah untuk merawat semangat kita agar terus membara dalam belajar. Ya, nggak boleh padam semangat itu. Karena hilangnya semangat dalam belajar itu merupakan pengkhianatan kepada ilmu dan juga sebagai wujud bukti bahwa kita tidak amanah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, wajibkan kepada kita semua sebagaimana juga yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah kitab yakni Ar-Rasul Al-Mu'allim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Di bagian-bagian awal itu disebutkan bahwa orang yang lalai dalam dua perkara, ta'lim wa ta'allum. Ta'lim itu mengajarkan, wa ta'allum itu belajar. Maka itu adalah termasuk jarimatan ijtimaiyatan, merupakan kejahatan sosial. Ya, kata Sehatul Fatah Bugudah itu adalah kejahatan sosial dan pelakunya itu berhak mendapatkan iqab, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi luar biasa dalam Islam, itu luar biasa. Ta'lim wa ta'allum itu satu perkara yang sangat penting. Lalai dari keduanya adalah kejahatan. Dan saya pernah menulis catatan di sebuah media sosial bahwa seyogianya kita ini belajar harus lebih banyak daripada mengajar diri. Ya, kita ini mendengar harus lebih banyak daripada berbicara. Antum misalnya melihat saya berbicara sekarang kan, tapi ketahuilah saya selalu berazam bahwa saya harus lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Saya harus lebih banyak belajar daripada mengajar. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih berikan kepada kami sekeluarga, kepada saya untuk terus memelihara itu semua, ya. Saya mengajar kitab ini saja nih, kitab Nuzhatun Nazar, ya, Syarah Nuhbatul Fikar, itu mungkin 4 majelis, di ngaji subuh, di Musunnah, di program yang pendidikan guru pesantren, kemudian di sini, di tempat kami di sini, di tempat rihlah ilmiah kami, ngajar juga kepada beberapa mahasiswa di sini, ya, 4, belum kitab yang lain. Jadi untuk ilmu hadis itu kalau tidak salah ada sekitar 7 majelis yang saya isi untuk ilmu hadisnya, termasuk takhrij, ya, sampai ke bahasan takhrij. Dan waktu untuk mendengar, untuk belajar itu porsinya harus lebih banyak daripada mengajar. Ya, gitu. Jadi di balik itu semua kita harus lebih banyak belajar. Ya, lebih banyak belajar. Ini harus menjadi prinsip kita, ya, harus menjadi prinsip kita. Kalau kita berbicara tentang berbicara, maka pastikan kita lebih banyak mendengar, hadirin. Ya, lebih banyak mendengar. Kita lebih banyak mendengar ketimbang berbicara, insya Allah, ya. Semua saya yakin yang hadir di sini juga semua adalah para pembicara, semua juga adalah para mu'allim, tetapi hari ini di ngaji subuh ini antum menjadi pendengar, ya, menjadi muta'alim. Sama juga di majelis yang lain saya adalah muta'alim. Ya, saya adalah muta'alim, saya adalah as-sami', saya pendengar. Ya. Jadi ada mutakalim, ada as-sami'. Mutakalim orang yang berbicara, as-sami' orang yang mendengar. Maka pastikan kita ada di 2 posisi itu.
Janganlah kita ingin selalu berbicara gitu, tapi kita nggak mau mendengar orang lain. Janganlah kita selalu ingin menjadi pengajar tanpa mau belajar kepada orang lain ya. Para ulama terdahulu, para ulama salaf itu gurunya banyak. Imam Bukhari berapa gurunya? Beberapa riwayat mengatakan lebih dari 1.000 orang guru Imam Bukhari. 1.000 orang. Ya, gurunya Ibnu Hajar ini. Pengarang kitab yang kita kaji sekarang emang berapa gurunya? 10, 20? Enggak, ratusan. Ya. Beberapa riwayat berbeda pendapat ya. Tapi plus minus 500 guru lah. Ya, akurasinya saya nggak tahu ya mana yang paling akurat. Tapi ratusan gitu. Plus minus 500 guru gitu. Bayangkan. Dan sekali berguru, mulazamahnya itu nggak ada yang hanya sebulan gitu, 2 bulan nggak ada. Mulazamahnya itu bisa bertahun-tahun, berbelas-belas tahun. Kebanyak guru itu. Luar biasa berarti. Jadi apa yang mereka tampilkan, yang mereka berikan, yang mereka persembahkan kepada umat, yang bisa kita rasakan sampai hari ini, pahit getirnya mereka dalam belajar itu luar biasa. Yang itu jarang terekspos. Ya, jarang terekspos. Ya mungkin sesekali terekspos lah dalam statusnya. Ya status dulu kan bukan Facebook ya. Dalam statusnya itu misalnya dalam pernyataan singkat beliau gitu ketika menceritakan itu. Ya, jadi dalam status singkatnya mungkin terekspos sedikit, tapi di balik layar itu ada pahit getir yang mungkin tidak terekspos oleh publik ya. Dan antum semua bisa mengkaji kitab ini. Setiap pekan kami membacakan kitab ini kepada para santri di sini ya, secara offline di sini. Kitab ini. Ya. Judulnya adalah Sofahatun min Sobril Ulama. Min Syada'idil Ilmi wa Tahsil. Yakni lembaran-lembaran kisah kesabaran para ulama. Bagaimana pahit getirnya dalam rihlah ilmiah, bagaimana pahit getirnya dalam belajar, bagaimana pahit getirnya di dalam mengkaji ilmu, kisah-kisah kesabaran yang menakjubkan. Dan itu dikisahkan oleh orang lain akhirnya. Dan ini pun tidak mencakup semua. Ini kan ringkasan dari sebagian ulama. Dan itu pun ringkasan dari fragmen panjang perjalanan hidupnya mereka. Dihimpunlah oleh satu patah buku dari berbagai macam riwayat. Siapa di antara mereka yang sampai kencing darah 2 kali dalam hidupnya. Karena perjalanan yang begitu panjang, panas di atas gurun, di bawah teriknya matahari. Diceritakan oleh beliau. Siapa yang melawan rihlah ilmiah keliling dunia sampai berkali-kali untuk mengejar hadis. Ada yang mereka harus kehilangan hartanya, mereka harus tanda kutip ya bangkrut dari usahanya karena berkorban untuk belajar. Mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan kenyamanannya. Begitu ya. Mungkin ada yang sudah punya pekerjaan tetap mereka tinggalkan gitu ya. Zaman sekarang. Ya, mungkin ada yang sudah sekarang dulu nggak ada sih ya. Misal contoh, ada yang sudah mungkin punya usaha gitu ya, udah mapan gitu. Mereka tinggalkan. Ada yang udah jadi PNS mungkin ya kalau zaman sekarang mereka tinggalkan semuanya itu. Ya. Dan itu dikisahkan dalam Sofahatun min Sobril Ulama. Ya, jadi saya kenapa menceritakan ini semua? Karena kita akan bicara tentang tobakat tadi. Kita akan bicara tentang tobakat. Kita akan bicara tentang bahwa ilmu ini dijaga oleh para ulama kita, ditransmisikan dari satu level kepada level berikutnya.
Ya, dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Secara amanah dijaga oleh mereka. Sampailah kepada kita hari ini. Sampailah hadis ini kepada kita hari ini. Kita nggak usah repot-repot mencari hadis. Tidak ada bagi kita sekarang ini rihlah pitolabil hadis dalam konteks apa? Dalam konteks mencari serpihan-serpihan hadis yang masih tercecer, nggak asal. Udah ada kitab misalkan. Rihlah sekarang adalah rihlah untuk mengkaji ilmunya saja. Hadisnya udah dibukukan. Kita nggak usah repot-repot lagi. Tinggal beli saya kitab. Ada Musnad Ahmad, ada Muwatta Imam Malik, ya, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik. Ada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Ada Sunan Arba'ah yang 4, tambah ada Sunan Daruqutni, Sunan Ad-Darimi, ada Musnad Abu Daud atau Yalisi, ada Sunan Kabirnya Baihaqi, ada Mu'jam Awsat atau Mu'jam Kabir atau Mu'jam Saghirnya Imam Tabarani, ya, dan lain sebagainya. Dan semua agama kita tadi itu, ya, semua yang merupakan bagian dari agama kita tadi itu, yakni hadis, itu dijaga, dirawat oleh para ulama yang tidak pernah lelah untuk menjaga apa yang menjadi sabda, perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan dan sifatnya Nabi. Dari masa ke masa dijaga sebenarnya Pak, secara amanah. Nah, dan hari ini dengan mudahnya kita bicara tabaqat para rawi, masya Allah, ya. Ini sebenarnya adalah kalau kita bicara tabaqat para rawi, itu kita hanya berbicara tentang bagaimana leveling. Padahal sebenarnya tidak afdol bicara tabaqat para rawi tanpa kita belajar tarjamatur rawi, yakni biografinya para rawi. Tidak afdol. Maka belajarlah, kalau bicara tabaqat rawi, maka belajarlah dari kitab-kitab tarojim, dari kitab-kitab biografi. Ya, belajar dari kitab-kitab biografi tentang siapa mereka itu sebenarnya. Minimal kita tahu dan bisa menghargai, kan? Bisa menghargai kita. Kadang-kadang kita tuh kurang penghargaan karena nggak tahu jeripaya orang lain. Ya, kita nggak tahu jeripaya orang lain, kita kurang memberikan penghargaan. Allahu Akbar, ya. Mereka itu sangat luar biasa. Baik, ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah muqaddimah, karena kita akan berbicara tentang orang-orang yang hadir di setiap zamannya, setiap levelnya untuk kebaikan peradaban Islam, ya, peradaban ilmu. Karena mereka adalah para penjaga, mereka adalah pilar-pilar dari peradaban ilmu tersebut. Dan itu adalah khususiyat min umat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah keistimewaan, itu adalah karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh umat yang lain, hanya ada pada diri umat Muhammad SAW. Baik, kita masuk dulu ke topik yang kita akan bahas. Ini masuknya kalau dalam kitab Nukhbatul Fikar adalah kitab atau bab bab khatimah, bab penutup, ya. Ditutup dengan perkara yang sangat penting, ya. Ditutup dengan perkara yang sangat penting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabihi Nukhbatul Fikar fi mustalahi ahli al-athar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darini amin ya rabbal alamin. Khatimah. Wa minal muhimmi ma'rifatu tabaqatir ruwati wa mawalidihim wa wafayatihim wa buldanihim wa ahwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalatan.
khatimah, penutup. Di antara hal yang penting, al-muhim, yang penting, yang sangat penting, ya, bukan hanya penting, itu sangat penting. Muhimun jiddan, jiddan, jiddan. Ma'rifat tabaqatir ruwah, yakni mengenal tabaqat atau tingkatan atau level para rawi. Arwah jama dari arrawi. Wa mawalidihim, kemudian tahun lahirnya. Wa wafayatihim, tahun wafatnya. Ya, jadi kelahirannya dan kematiannya. Paling tidak adalah tahun lahir dan tahun wafat, ya. Wa buldanihim, negeri mereka. Ya, negeri mereka. Wa ahwalihim, kondisi mereka. Ta'dilan au tajrihan. Apakah mereka itu dalam kondisi yang ta'dil, ya, yakni sifat yang dengan sifat tersebut mereka diterima periwayatannya, ya. Mereka memiliki sifat yang dengan sifat tersebut diterima periwayatannya. Wa tajrihan atau tajrih, yakni sifat penyifatan yang dengan sifat tersebut ditolak periwayatannya. Di orang yang dijarah, orang yang ditakdil, ada yang juga yang dijarah, yang dinyatakan dinyatakan dengan sifat tertentu yang itu kemudian ditolak periwayatannya. Wa jahalatan, atau tidak takdil, tidak tajrih, tapi jahalah. Apa itu jahalah? Jahalah itu adalah tidak dikenal, tidak diketahui kondisinya. Namanya ada, lengkap semua itu, dari mulai mawalidnya, wafayatnya, buldannya, tapi ahwalnya nggak jelas. Apakah dia itu ta'dilan atau tajrihan, ya, itu jahalah. Baik, segitu saja cukup. Ya. Jadi yang kita akan bahas pada pagi hari ini hanyalah satu paragraf kecil ini, ya, tentang tabaqat para rawi. Berarti kalau begitu, kalau kita bicara tabaqat para rawi, kita wajib paham tentang satu, lahirnya, wafat, dua, wafatnya, tiga, buldannya, empat, ahwalnya. Sekali lagi, bicara tabaqat, kita wajib paham apanya? Lahirnya, wafatnya, buldannya, ahwalnya, empat hal. Ya tentu namanya juga, ya, namanya. Makanya kalau mau dihimpun, berarti ketika kita bicara tabaqat, sebenarnya kita akan mengenal siapa, nama itu namanya, ya, siapa dia, namanya. Yang kedua apa? Nah, yang kedua adalah tahun lahir dan tahun wafat. Saya gabung aja, ya. Yang ketiga adalah berkaitan juga dengan murid dan gurunya, masuk ke dalam. Ya, muridnya siapa saja, gurunya siapa saja, itu afdal itu. Ya, kemudian kita mengenal tabaqat keberapa. Baik. Ya, kemudian buldannya, negerinya, nasabnya, dan yang terakhir ahwalnya, ya, martabatnya, jarh atau ta'dilnya. Nah, begitulah kurang lebih. Baik, wabillahi rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang tabaqat. Ya, tabaqat. Kembali ke konsep dasarnya tadi. Ini gambarnya cukup jelas nggak kira-kira ini? Gambar aja jelas ya? Cukup ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf ini. Ini pakai apa? Kamera bawaan laptop ini. Biasanya pakai apa namanya? Pakai webcam itu. Ya, udah semingguan lebih lah udah nggak bisa dipakai lagi. Lebih terang biasanya, kelihatan lebih terang gitu. Saya suka lihat lagi di rekamannya. Tapi ini memang lebih rumek, nggak apa-apa ya? Apa ya, lebih rumek. Ya, karena webcamnya belum bisa difungsikan atau mungkin sudah habis masa
masa ini ya, masa pengabdian. Itu webcam luar biasa itu. Ya, pengabdian sejak awal. Baik, sekarang kita akan bicara tentang apa namanya? Tentang tawakal. Hadirin bisa, nah ini ya, bisa memulai belajar dari yang sederhana. Kalau mau dari Taqribut Tahzib boleh, karya Ibnu Hajar juga. Silahkan dibuka kitab Taqribut Tahzib, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Atau kitab Tahzibut Tahzib, karya beliau juga. Taqribut Tahzib lebih singkat, lebih ringkas. Kalau Tahzibut Tahzib itu lebih panjang, ya, lebih luas lagi bahasannya. Dan itu jadi acuan oleh para ulama setelahnya. Termasuk kalau kita baca dalam kitab ini, kitab yang sedang saya tampilkan adalah kitab Tabaqat Al-Muqtsirin. Ya, Tabaqat Al-Muqtsirin. Langsung di halaman 16. Ini judulnya nih. Nah, ya. Hadirin bisa membaca kitab ini. Ya. Di Tabaqatul Muqtsirina min riwayatil hadits, ya. Jadi tabaqat orang-orang atau para rawi yang banyak meriwayatkan hadis. Al-Muqtsirin yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dari periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari sini ya, dari sini bisa dikajinya, bisa dipelajarinya. Nah, berkaitan dengan itu, kita akan langsung masuk dalam bahasan muqaddimah. Di muqaddimah di sini ada bahasan tentang tabaqat, ya, tentang tabaqat. Nah ini dia, ya, apa itu tabaqat? Dijelaskan oleh beliau di sini mengikuti alur atau tahapan atau leveling dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Memang Al-Hafiz Ibnu Hajar itu luar biasa, luar biasa. Kitab-kitabnya sangat memberikan kebaikan, kemanfaatan untuk kaum muslimin. Ya, semua kitabnya beliau luar biasa. Dan beliau digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Hafalan beliau pada hadis itu Masya Allah, ya, sudah di atas level yang standar. Yang standar itu berapa? 100.000 hadis. Ya, matnan wa sanadan, kan? Matan dan sanadnya. Oh, ini udah lewat daripada itu. Udah lewat dari 300.000 hadis. Beberapa orang menyebutkan 1 juta hadis itu adalah syarat dari Amirul Mukminin fil hadis. Atau minimal di atas 300.000 lah. Nah, itu pada level itu dengan penguasaan yang sangat mendalam dan detil kepada ini ya, kepada sanad-sanad hadis, rawinya. Bukan lagi tahu tentang tentang biografi para rawi, tetapi hafal gitu. Ya, semua yang menjadi biografi para rawi hafal, terkait dengan ketersambungan, keterputusan sanad itu hafal mereka. Luar biasa kan. Hari ini mungkin udah nggak ada itu. Kalau ditanya kepada kami, masih ada nggak ya hari ini Amirul Mukminin fil hadis, Amirul Mukminin dalam bidang hadis? Allahu ta'ala alam, ya. Dugaan saya udah nggak ada, udah punah itu ya. Udah lama gelar itu udah punah. Kalau ahli hadis mungkin masih banyak ya, masih banyak sampai hari ini. Banyak guru-guru kami adalah juga para ahli hadis kontemporer sampai dengan hari ini. Insya Allah masih ada, alhamdulillah, para ahli hadis yang luar biasa. Tapi kalau Amirul Mukminin fil hadis mungkin sudah punah. Inilah maksud dari diangkatnya ilmu itu ya. Udah nggak ada, udah nggak bersisa itu. Wallahu a'lam, mungkin masih ada nanti generasi berikutnya akan lahir lagi menjadi Amirul Mukminin fil hadis. Tapi per hari ini hatal an la mawjud, ya, nggak ada lagi. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar jarak dengan kita nggak begitu jauh loh, jadi ya, beliau itu abad ke-9 Hijriah, kita abad ke-15 Hijriah, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
6 abad saja jarak beliau dengan kita ini. 6 abad saja. Beliau abad ke-9. Beliau bukan abad ketiga gitu. Di generasinya Imam Bukhari gitu ya. Imam Muslim, Abu Daud. Enggak, bukan. Atau abad kedua generasinya Imam Malik. Bukan. Itu terlalu luar biasa kalau itu ya. Emang di generasi terbaik itu. Di eranya tabi'in. Ini enggak. Era kontemporer. Mutakhirin. Abad ke-9 Hijriyah beliau. Ya, Imam Asyuyuti 10 Hijriyah. Luar biasa. Ya, lahir dari peradaban besar Islam, orang-orang yang sangat hebat. Dan kita harus tahu bagaimana tempaannya begitu luar biasa. Ya, makanya kalau kita ingin melahirkan sosok-sosok yang juga luar biasa, kita harus berani berinvestasi untuk menempanya. Menempa diri kita maupun generasi setelah kita. Ya, jangan hanya kita berani berinvestasi dalam konteks usaha ya. Tapi tanda kutip kita harus berani berinvestasi untuk pendidikan masa depan. Harus lahir dari rahim umat ini orang-orang yang mengulangi kejayaan sejarah pada masa lampau. Dan kita kalau belajar dari kitab Sofahat min Sobrul Ulama, wajar lah, itu wajar lahir sosok-sosok semacam itu karena usaha juga sangat keras. Baik, tobakot apa tadi? Tobakot apa? Ada yang udah mencatat? Tobakot, saya ulangi lagi, tobakot adalah sekelompok orang yang berdekatan dalam usia dan isnad atau berdekatan dalam sanad saja, isnad saja. Maksud berdekatan isnad itu adalah mereka memiliki guru yang sama atau berdekatan guru-gurunya. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, tobakot itu ada 12. Sekarang paham ya? Jadi tobakot tingkatan, jadi pengelompokan ya. Jadi seorang dikatakan satu tobakot berarti adalah satu kelompok yang berdekatan dalam usia dan isnad. Gitu. Usianya dekatan atau mungkin usianya nggak dekatan, usianya jauh tapi berdekatan dalam isnadnya. Ya, mereka memiliki guru yang sama. Itu tobakot itu ya. Kemudian ada berapa tobakot? Para ulama beda pendapat ya dalam menyusunnya tobakot ada berapa. Paling tidak kita bisa merujuk kepada tobakotnya siapa? Yang susunan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ada 12. Nah, iwafillah dengan mengetahui 12 tobaqat ini sekaligus nama-nama periwayat hadis di dalamnya, bukannya tahu 12 tapi harus tahu siapa saya dalamnya. Ya, kita akan bisa mengetahui suatu hadis itu bersambung atau terputus. Nggak ada ceritanya orang paham ketersambungan dan keterputusan hadis itu tanpa tahu tobaqat, nggak ada ceritanya. Itu ajaib. Ya, harus tahu tobaqat. Misal, jika seorang rawi hadis ya katakanlah tobaqat kelima itu meriwayatkan langsung hadis dari tobaqat 1, tobaqat 1 itu sahabat. Kita bisa katakan ini terputus, nggak mungkin. Tobaqat kelima mendapatkan hadis dari tobaqat 1 itu udah nggak mungkin, pasti putus itu. Artinya adalah ada satu tobaqat di sana, ada satu rawi di tobaqat di antara itu ya yang hilang atau tidak disebutkan. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui tentang 12 tobaqat yang kemudian kita coba rujuk dari kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, yakni Tahdzibut Tahdzib atau Taqribut Tahdzib, yang bisa kita jadikan referensi untuk karya kontemporernya adalah dari kitab Tabaqat Al-Muqtsirin min Riwayatil Hadis, karya dari Syekh Adil bin Abdis Syakur Az-Zuraqi ya. Itu, nah, sekarang kita akan mengenal tabaqat-tabaqat itu. Pertama adalah fal'ula, yang pertama adalah as-sahabah, tabaqat sahabat. Tabaqat sahabat ini hadirin ya adalah
kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Dengan perbedaan apa? Dengan perbedaan kualitas di antara mereka, kedudukan di antara mereka. Ya, ala ikhtilafi maratibihim. Ya, jadi tingkatan di antara mereka juga tentu saja berbeda satu sama lain kan. Di antara sahabat juga punya tingkatan tersendiri. Nah, nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis disebutkan oleh beliau dalam kitab ini, dalam kitab Tabaqat al-Muksirin. Di antaranya nih ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang pertama disebutkan karena untuk bentuk takzim dan penghormatan pada kedudukan beliau, bukan yang paling banyak. Ya. Yang paling banyak nanti ada Abu Hurairah kan, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Anas bin Malik tentu saja, Al-Bara bin Azib, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Ya banyak lah ya. Itu semuanya adalah para sahabat, termasuk di kalangan Ummul Mukminin, yakni Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, ya. Ada Ummu Salamah juga Ummul Mukminin. Itu adalah para periwayat hadis. Yakni mendengar apa yang dikatakan, diperbuat takrirnya juga, persetujuannya, dan juga sifat-sifat Nabi yang dikabarkan kembali pada generasi setelahnya. Tabaqat yang kedua, ats-tsaniyah, adalah tabaqatu kibari tabi'in. Tabaqat kibar tabi'in. Yakni tabaqat tabi'in senior. Tabaqat hadirin apa? Tabaqat tabi'in senior. Di tabaqat kedua ini adalah generasi senior dari kalangan tabi'in. Siapa? Nah, kalau di sana dikatakan ka Ibnil Musayyab atau Ibnil Musayyib, ya. Jadi maksudnya adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Termasuk yang lain. Ya, ada Al-Aswad bin Yazid, kalau di kitab Tabaqat Al-Muksirin ini disebutkan nanti di bab khusus, ya. Ini kan muqaddimah ini, ya. Ada di bab khususnya. Ada Al-Aswad bin Yazid, ada Abu Wa'il Al-Kufi, ada Sa'id bin Al-Musayyib, ada Abdurrahman bin Abi Layla, ada Atha bin Yasar, ada Al-Qamah, ada Masruq. Itu semua adalah para tabi'in senior. Jelas di sini? Baik. Berikutnya adalah yang ketiga, ats-tsalisah. Siapa tabaqat yang ketiga ini? Adalah wusta minat tabi'in. At-tabaqatul wusta minat tabi'in. Yani tabi'in pertengahan, berarti kan ya. Nah, ketiga ini, generasi tabi'in pertengahan. Siapa? Banyak. Kalau disebutkan Kal Hasan Wabdi Sirin, ya. Seperti Hasan, maksudnya Hasan Al-Basri, dan juga Muhammad bin Sirin. Masih ada yang lain, banyak. Ada Zakwan Al-Madani, ada Zaid bin Aslam, ada Salim bin Abdullah, ada Sa'id bin Jubair, ada Sa'id bin Abi Sa'id, Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan, kemudian ada Su'aib bin Muhammad, ada Taus, ada Asy-Sya'bi. Ini tabi'in yang sangat luar biasa nih, Asy-Sya'bi ini. Cerdasnya luar biasa ini. Tapi belajarnya dahsyat juga. Kemudian Abdullah bin Buraidah, ada Abu Kilabah Al-Basri, ya, masih banyak yang lain. Termasuk Abdullah bin Ubaidillah, bin Abdurrahman bin Khurmuz, ada Ubaidillah bin Abdullah, Urwah bin Zubair, ada Atha bin Abi Rabah, ada Ikrimah, ada Amr bin Abdullah, ada Qasim bin Muhammad, ada Mujahid, ya, Mujahid, luar biasa beliau. Ada yang lainnya, ya, termasuk ke dalamnya adalah ada Nafi', ya, ada Nafi'. Kemudian juga ada Abu Salamah, ada Amroh, dan lain-lain. Itu tabaqat yang ketiga. Tabaqat yang tabaqat yang keempat disebut dengan jullu riwayatihim an kibari tabi'in. Jullu riwayatihim an kibari tabi'in. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tabaqat yang banyak meriwayatkan hadis dari kibaru tabi'in. Berarti tabaqat yang keempat ini banyak meriwayatkan hadis dari generasi kedua gitu. Tabaqat kedua. Bukan dari yang ketiga justru, tapi yang kedua. Tabaqat keempat ini adalah banyak meriwayatkan hadis dari tabaqat yang
kedua, yakni kibaru tabi'in. Bukan tabaqat yang ketiga, yang wusta tadi. Gitu. Siapa itu di apa namanya di tabaqat yang keempat ini? Di antaranya sini ada Az-Zuhri, Qatadah ya. Ada Az-Zuhri, ada Qatadah. Banyak yang lainnya ya, banyak yang lainnya seperti misalnya Ismail bin Abi Khalid, Sabit bin Aslam, Sulaiman bin Tarkhan, kemudian Simak bin Harab, ada Salih bin Kaisar, ada Asim bin Sulaiman, ada Abdullah bin Dinar, ada Amr bin Dinar, Qatadah, Muhammad bin Muslim, Ibnu Syihab Az-Zuhri tadi itu. Kemudian ada yang lainnya. Kemudian tabaqat yang kelima, al-khamisah. Tabaqat yang kelima ini adalah at-tabaqatus sughra minhum. Maksudnya adalah sughra minat tabi'in ya. Juniornya kalangan tabi'in. Nah, kelima ini juniornya tabi'in. Ya, ini generasi tabi'in junior, yaitu yang melihat yaitu yang melihat satu atau dua orang sahabat tapi tidak pernah mendengar riwayat dari mereka. Memang melihat ya, tapi tidak meriwayatkan dari mereka. Gitu. Di antaranya siapa? Ada Ibrahim An-Nakhai, ada Ayub ya bin Abi Taimiyah, ada Al-Hakam bin Utaibah, ada Ubaid bin Abi Humaid, ada Khalid bin Mihran, ada Salamah bin Dinar, ada Al-A'mash ya. Nah, sering kita mendengar karena beliau adalah termasuk madar isnad yang banyak dipakai dalam riwayat Imam Bukhari, Imam A'mash. Ada Abu Zinad juga sama ya. Ada Ubaidullah bin Umar, ada Amr bin Shu'aib, ada Amr bin Murrah, ada Muhammad bin Ishaq, ada Muhammad bin Ajlan, ada Mansur, ada Musa, ada Hisham, Yahya bin Sa'id, Yahya bin Abi Kathir, ada Yazid bin Abi Habib dan lain sebagainya. Itu tabaqat yang ke-5. Baik, sekarang kita masuk tabaqat yang ke-6. Ini ringkasannya saja. Detailnya antum semua pelajari dari kitab ini ya. Download di internet banyak tabaqat al-Muqsiri. Nanti juga saya kirim lagi ke Ustaz Supriyadi untuk di-share di Telegram mengaji subuh ya. Yang berapa sekarang kita? Yang ke-6. Siapa yang ke-6 ini? Yang ke-6 ini adalah tabaqatun ansarul khamisah. Ansarul khamisah. Yani tabaqat yang atau tabaqat di sini adalah yang mereka itu hidup sezaman dengan rawi tabaqat kelima. Ingat, hidup sezaman dengan tabaqat kelima, namun tidak pernah bertemu dengan sahabat. Ini bedanya dikit ya. Kalau yang keempat masih ketemu sahabat lah, tapi kalau ini nggak ketemu sahabat. Nah, makanya disebutnya adalah tabaqat khusus, bukan lagi tabi'in. Karena tabi'in kan definisinya adalah yang bertemu dengan sahabat ya. Nah, ini enggak. Makanya tabaqatun ansarul khamisah. Ya, yakni sezaman dengan tabi'in junior namun tidak ketemu sahabat. Siapa itu? Ada Jarir bin Hazim, ada Sa'id bin Abi Arubah, ada Suhail bin Salih, ada Abdullah bin Aun, ada Ibnu Jurayj, ada Uqail bin Khalid, ada Muhammad bin Amr, Hisham bin Abi Azdi dan lain sebagainya. Tabaqat yang ketujuh adalah masuklah sekarang tabaqat tabi'ut tabi'in baru nih. Dimulai dari siapa? Dari tabaqatu kibari atba'it tabi'in. yakni kibar atba'it tabi'in. Ya, seniornya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi di antara siapa itu? Di antara siapa? Kalau di sini katakan ada Imam Malik dan Ats-Tsauri ya, Kamalikin wa Tsauri. Ya, jadi Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri. Masih ada yang lain? Ada Israil bin Yunus, ada Zaidah bin Qudamah, ada Zuhair bin Muawiyah, ada Sufyan Ats-Tsauri tadi ya, Salam bin Sulaiman, Syu'bah bin Al-Hajjaj, luar biasa nih, Syu'bah Al-Hajjaj. Ada Su'aib bin Abi Hamzah, Syaiban, Abdullah bin Lay'ah, Al-Auza'i, Amr bin Haris, Laith, Imam Laith ini terkenal juga, Laith bin Sa'ad, Malik bin Anas ya, jelas. Ada Muhammad bin Abdurrahman, ada Mis'ar, ada Ma'mar, ada Hisham bin Abdullah, ada Hushaim bin Bashir, ada Hamam bin Yahya, ada Abu Awana, ada Wuhaib, ada Yunus bin Yazid. Kemudian yang ke-8, nah, kita masuk ke tabaqat yang ke-8.
Siapa tabaqat yang ke-8 ini? Tabaqat yang 8 ini masih generasi tabi'ut tabi'in. Tapi di level pertengahannya, yakni wusta min atba'it tabi'in. Ya, at-tabaqah al-wusta minhum, yakni min atba'it tabi'in. Siapa itu? Seperti misalnya ka Ibni Uyainata wa Ibni Ulayyah, ya. Yakni Ibnu Uyainah dan Ibnu Ulayyah. Ada yang lain masih banyak. Ada Ibrahim bin Sa'id, ada Ismail bin Ja'far, ada Jarir bin Humaid, ada Hafs, ada Hamad bin Zaid, ada Hamad bin Salam, ada Khalid bin bin Haris, ada Khalid bin Abdullah. Ada nama yang sama ya, tapi bedanya di bapaknya. Ada Sufyan bin Uyainah gitu ya. Kemudian ada Sulaiman bin Bilal, ada Syarif bin Abdullah, ada Abdullah bin Idris, ada Abdullah bin Al-Mubarak, ada Abdul Aziz bin Muhammad, Abdul Waris bin Sa'id, Abdul Wahhab bin Abdul Majid. Ya, ada Ali bin Musir, ada Isa bin Yunus, ada Walid bin Muslim, ya, termasuk Yazid bin Jurai. Yang ke-9 dikit lagi, at-tasi'ah. Baru di level junior ini, junior dari tabi'ut tabi'in, disebutnya adalah sughra min atba'it tabi'in. At-tabaqatu sughra min atba'it tabi'in. Siapa di antaranya? Di antaranya ada Adam bin Abi Iyas, ada Bahas bin Asad, ada Hajjaj bin Muhammad, ada Hamad bin Usama, ada Raw bin Ubadah, ada Sulaiman bin Harb, ada Abu Daud atau Yalisi, ada Abduhaq, ya, ada Abdullah bin Maslama, ada Abdullah bin Numair, Abdullah bin Wahab, Abdurrahman bin Mahdi, Abdul Razak bin Hammam, Abdul Samad bin Abdul Waris, ada Ubaidullah bin Musa, ada Ali bin Hujr, ada Abu Nuaim, ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i di sini. Kalau Imam Malik dia tabaqat ke berapa? 7. Kalau Imam Syafi'i di tabaqat ke-9. Ya. Berarti masuknya ke sughra min atba'it tabi'in. Ya. Ada Muhammad bin Khazim, ada Muhammad bin Fudail, Muhammad bin Yusuf, Muslim bin Ibrahim, Mu'az bin Mu'az, Amir bin Sulaiman, ada Hisham bin Abdul Malik, ada Waqi bin Jarrah, Yahya bin Adam, Yahya bin Sa'id, Yazid bin Harun, ada Yaqub. Yang ke-10 hadirin, al-Asirah. Nah, setelah masa tabi'ut tabi'in, baru masuk ke masa tabi'nya tabi'ut tabi'in. Ya, ke-10 itu. Jadi kibar dari akhidina antaba'il atba'. 10 namanya kibar al-akhidina min tabi'il atba. Berarti siapa itu? Adalah senior orang-orang yang mengambil hadis dari taba al-atba, dari tabi'ut tabi'in. Dan mereka tidak bertemu tabi'in tentu saja. Ingat, mereka tidak ketemu tabi'in, tidak ketemu tapi ketemunya dengan tabi'ut tabi'in. Berarti dia ini generasi T3, tabi'in. Ya, pengikut dari pengikutnya tabi'in gitu ya. Atau dalam bahasa lain di sini adalah disebutnya al-akhirina, orang yang mengambil riwayat min taba'il atba, dari tabi'ut tabi'in gitu. Berarti kalau pakai rumus ada S sahabat, ada T tabi'in, ada generasi tabi'ut tabi'in, dan ini generasi udah yang T3 ini. Tabi'in. Gitu ya. Nah, generasi 10 siapa? Ada Ahmad bin Hambal contohnya. Ya, Imam Ahmad ya. Kemudian ada Ahmad bin Mani, ada Ibnu Rahwiyah, ada Ibnu Abi Uwais, Abul Yaman, Zuhair, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Yusuf, Abul Hasan, Affan, Ibnu Al-Madini termasuk di dalamnya seangkatan dengan Imam Ahmad ya. Amr bin Ali As-Sayrafi, Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Rumah, Muhammad bin Abdullah, Abu Quraib, Muhammad bin Kathir, Muhammad bin Musanna, ada Muhammad bin Yahya, ada Mahmud Ghailan, Musaddad, Nasr bin Ali, Hannad bin As-Sari, Yahya bin Abdullah, Yahya bin Ma'in termasuk di dalamnya, Yahya bin Yahya, dan Yaqub bin Ibrahim. Yang ke-11 kita lihat 2 lagi. Yang ke-11 Al-Hadiyata Asyrah.
Siapa itu? Nah, kalau tadi cukup kibar, biasa sekarang ustonya. At-tabaqatul wusta min dalik. Artinya apa? Tabaqatul wusta minnal akhirina antabail atba gitu ya maksudnya. Min dalik itu adalah dari yang tadi, yang T3 itu. Yang akhirina yang mengambil riwayat dari tabail atba. Tabaqat ini berarti tabaqat pertengahan dari orang-orang yang mengambil hadis dari tabaal atba. Siapa itu? Nah, di situ dikatakan adalah contohnya adalah Kadzuhli wal Bukhari. Imam Bukhari itu masuk ke dalam. Imam Bukhari itu masuk ke dalam. Di situ itu wakot yang ke-11 ini ada Ishaq bin Mansur sebenarnya. Ada Abu Daud As-Sijistani yang menyusun kitab Sunan Abi Daud dia. Ada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ada Imam Bukhari itu yang kita kenal dengan kitabnya Sahih Bukhari. Ada Muhammad bin Rafi, ada Muhammad bin Yahya An-Naisabur ya. Kemudian ada Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisabur yang menyusun kitab Sahih Muslim itu. Itu tabaqat ke-11. Nah, tabaqat yang ke-12 As-Saniyata Asyrah. Itu adalah tabaqat tadi udah usab, berarti sekarang apa? Sigar. Ya. Berarti sigarnya. Siapa itu? yakni sigharul akhidina antabail atba. Ya. Tabaqat 12 adalah junior dari orang-orang yang mengambil hadis dari tabail atba. Sekaligus tabaqat terakhir ini dari periwayatan hadis menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa itu? Ada Ahmad bin Su'aib, ada Muhammad bin Isa At-Tirmizi, ya. Ada Ibnu Majah di dalamnya. Nah, itu tabaqat yang ke-12 dan itulah akhirnya. Karena kenapa? Karena itu dari tandai dengan era periwayatan, era pembukuan hadis, era tadwin hadis. Sudah, berarti sudah selesai. Karena itu adalah sudah mulai dilakukan tadwin hadis, eranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmizi, kan itu ya. Di situ. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua. Mohon maaf dari segala kehilafan. Kalau ada hal yang mau disampaikan, silahkan. Ini hanya pengenalan awal dari dari tabaqat-tabaqat para rawi. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.